Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Setelah membuat keputusan ini, si Hao keluar terlebih dahulu. Dia memperingatkan yang lain lagi dan lagi bahwa mereka harus berhati-hati dan mengikutinya. Bagaimanapun, kami juga makhluk tertinggi di sebuah provinsi. Kata Luo Dao lembut, mengungkapkan kepercayaan diri yang besar. Dengan begitu banyak buah ilahi di depan matanya, dia juga tidak bisa tetap tenang. Ini hanyalah kesempatan luar biasa dan keberuntungan alami. Mereka tidak mengenali jenis buah apa ini, tetapi mereka menganggap bahwa mereka benar-benar setengah buah dewa. Obat ilahi, sesuatu yang bisa ditemukan tetapi tidak dicari. Bahkan jika seseorang melihat ke seluruh 3.000 provinsi, mereka tidak akan menemukan banyak. Meskipun mereka ada di Immortal Ancient, mereka tidak mudah ditemukan. Si Hao bisa memilih Voice Sky Divine adalah kesempatan besar. Akan sulit baginya untuk menemukan yang lain. Meskipun pohon di sini bisa disebut pohon dewa, itu hanya nama pujian. Lebih tepatnya, lebih baik menyebutnya setengah pohon dewa, karena obat dewa terlalu langka, mustahil untuk menemukannya dalam jumlah besar. Obat-obatan divine, dari apa yang mereka ketahui, sebagian besar tumbuh di dalam tempat tinggal makhluk primordial Immortal Ancients. Bahkan jika seorang master sekte datang, mereka tidak akan berani masuk dengan terburu-buru, atau mereka mungkin akan terbunuh. Meskipun demikian, ketika semua pohon ilahi ini muncul bersama, itu masih sangat mengejutkan. Jika semua setengah buah ilahi yang tergantung dari mereka dipetik dan ditambahkan bersama-sama, mereka benar-benar akan melebihi obat ilahi yang benar-benar luar biasa. Ada terlalu banyak dari mereka. Akan mempertaruhkan semuanya. Hari ini, saya akan menunjukkan kekuatan ilahi dan mengumpulkan semua buah setengah ilahi ini. Di depan hutan pohon dewa, bahkan mata Lui menjadi hijau karena keserakahan. Keberaniannya langsung meningkat. Meskipun dia takut, di depan godaan seperti itu, tidak banyak yang bisa menahan diri. Dengan buah-buahan ini hampir dalam jangkauan, bahkan jika mereka tahu bahaya ekstrim menanti mereka, masih layak untuk mengambil risiko. Si Hao berjalan ke depan, berjalan melalui tirai cahaya yang gemerlap di sekitar pohon ilahi, memasuki tanah kuno yang suci. 3 lainnya mengikuti, gugup dan penuh semangat memegang artefak magis mereka yang paling kuat. Pada saat itu, beberapa kaki individu hampir meninggalkan tanah. Mereka akan melayang ke udara. Ini semua disebabkan oleh cahaya keberuntungan suci. Itu terlalu mistis. Di bumi yang berharga ini, cahaya warna-warni ilahi berkumpul, turun seperti aliran bintang. Pemandangan menguntungkan itu mengejutkan dunia, mendarat di tubuh semua orang. Pada saat itu, seolah-olah mereka sedang dibersihkan. Saya ingin pergi ke isolasi di sini, memahami Dao dan mempelajari teknik-teknik hebat, kata Luo Dao. Jenis perasaan ini terlalu indah. Selain itu, aroma di sini kaya, membentuk penghalang cahaya. Sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Perhatikan dirimu. Si Hao sangat serius. Begitu dia masuk, dia merasakan niat membunuh di balik kekudusan. Dia segera meluruskan pikirannya. Jika itu adalah orang normal, akan sangat sulit untuk merasakan ini, karena semuanya ditutupi oleh energi keberuntungan. Sangat sulit untuk merasakan bahaya yang menakutkan ini. Luo Dao dan Lan Yichen merasakan sesuatu. Mereka berdua terus berjaga-jaga.
Semua yang mereka lihat di sepanjang jalan telah lama memberitahu mereka bahwa ini bukan tempat yang bisa mereka perlakukan dengan ceroboh, tidak peduli seberapa bersemangatnya mereka. Si Hao mengulurkan tangan, hendak memetik salah satu buah indah berbentuk manusia. Tepat pada saat ini, kabut hitam muncul di belakang punggung mereka. Itu sama sekali tidak cocok dengan bumi murni yang damai dan menguntungkan ini. Itu dengan cepat mengambil bentuk. Si Hao dan yang lainnya merasakan hawa dingin di punggung mereka. Mereka dengan cepat berbalik. Ketika dihadapkan dengan perubahan mendadak ini, individu-individu ini bertindak dengan tenang dan berkepala dingin, dengan cepat bereaksi. Kabut hitam muncul tanpa henti dari putaran, dengan cepat membentuk makhluk humanoid. Seluruh tubuhnya hitam pekat, seolah-olah melompat keluar dari genangan tinta. Hanya matanya yang dingin, abu-abu mematikan, tampak sedikit berbeda dari bagian lain. Cik! Garis cahaya keemasan keluar dari tangan Lui begitu dia mengangkatnya. Ini adalah rantai ilahi yang terbentuk dari emas esensi. Itu mendarat di bayangan, langsung menembusnya. Apakah itu semuanya? Dia berhasil hanya dengan satu serangan, membuatnya tersenyum dan melepaskan napas lega. Dia merasa seperti dia mungkin bisa menghadapinya dan menawarkan sedikit bantuan di sini. Segera setelah itu, senyumnya membeku. Setelah rantai ilahi menembus bayangan itu tidak mempengaruhinya sama sekali. Bayangan itu segera mengatur ulang dirinya sendiri, dan kemudian mengirim tinju yang menghancurkan. Tinju hitam legam ini seperti matahari hitam besar, sangat ganas dan memancarkan aura yang menakutkan. Itu hanya akan menghancurkan kehampaan. Kekuatan ilahi melonjak dengan gila-gilaan. Lui mengeluarkan teriakan aneh. Dia menggunakan rantai untuk melawan lagi, membungkusnya di sekitar tubuh bayangan iblis ini untuk membatasinya. Hanya mengikuti suara metalik, meski melilit tubuh bayangan itu saja. Itu terus menagih dengan kejam. Itu tidak hanya memiliki kekuatan ofensif yang kuat, itu adalah kabut hantu itu sendiri, tidak terpengaruh oleh benda-benda nyata, serangan mereka sama sekali tidak efektif padanya. Itu langsung terlepas, tubuhnya bergabung kembali. Serangan bayangan hitam itu ganas, kekuatan ilahinya menakutkan. Itu secara tak terduga di lingkaran besar alam api ilahi. Aku tidak bisa menghentikannya. Lui berteriak dengan waspada, dengan cepat mundur. Cik! Kemudian, Lan Yichen mengambil tindakan. Pedang ilahi biru muncul. Energi pedang muncul seperti pelangi, mempesona dan megah. Dia dengan marah meretas keluar, kekuatan yang dia lepaskan sangat kuat. Pedang ini menebas ke bawah, memotong bayangan gelap menjadi dua, membelahnya. Namun, sesaat kemudian, kedua bagian itu bergabung kembali. Kabut mengembun, membentuk-bentuk manusia. Itu masih tidak terpengaruh, dan kepalan tangan pecah. Lan Yichen mengeluarkan teriakan aneh. Serangannya sendiri tidak efektif melawan bayangan, dan saat ini, bayangan itu bergegas ke arahnya, akan melukainya. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan tinjunya untuk melawannya. Ketika keduanya bentrok, kekuatan ilahi melonjak. Lan Yichen terkejut. Dia bisa dengan jelas merasakan betapa kuatnya serangan pihak lain, namun bayangan itu sama sekali mengabaikan serangannya, berubah menjadi kabut hitam dan membungkus lengannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia berteriak aneh. Ini benar-benar tidak biasa, sampai-sampai bisa disebut mengerikan. Bayangan ini mengabaikan semua serangan mereka, selalu hadir saat menyerang mereka. Lan Yichen mengeluarkan erangan teredam.
Tubuhnya meletus dengan api ilahi, dan kemudian bayangan itu akhirnya dipaksa kembali. Ketika dia mundur selangkah, dia menemukan bahwa lengannya telah sangat berkarat. Ini membuat satu orang ngeri. Jika itu adalah tubuh daging, kerusakannya akan lebih serius. Lengan itu sepertinya tidak bisa diselamatkan. Cahaya ilahi biru menyala. Lengannya sedikit meleleh, dan cairan logam mengalir dengan cepat mengembalikannya ke keadaan semula. Ini takut api. Cepat dan aktifkan api Daomu. Luo Dao berbicara. Setelah menjadi dewa, seseorang akan memiliki nyala cahaya ilahi. Namun, ini menghabiskan sumber energi seseorang. Benar saja, ketika dia mencobanya, bayangan iblis itu dipaksa mundur. Namun, begitu mereka menyalakan api ilahi mereka, helai demi helai energi gelap naik dari sekitar mereka, berubah menjadi hantu. Mata dingin mereka menatap mereka, mengelilingi tempat ini. Satu saja sudah cukup sulit untuk dihadapi, namun beberapa lusin dari mereka muncul sekaligus. Selain itu, bahkan ada bayangan hitam di alam diri sejati yang bahkan lebih kuat. Ini, bagaimana kita menghadapi ini? Ini membuat semua orang merasa pusing. Hamparan tubuh iblis muncul, beberapa bahkan menjadi dewa sejati. Hal-hal yang jelas menunjuk ke arah bencana. Kaca. Si Hao mengambil tindakan. Ruang di antara alisnya bersinar, melepaskan seberkas cahaya petir, menyerang tubuh bayangan hitam. Itu segera melepaskan jeritan menyedihkan, tubuhnya menjadi lebih tidak jelas. Mereka takut dengan energi yang, kata Si Hao. Teknik berharga yang normal tidak berguna untuk melawannya. Itu bisa mengabaikan serangan material, jadi sulit untuk melukainya. Senjata khususnya tidak efektif. Teknik yang berharga? Mereka bertiga mengerutkan kening. Semua tubuh mereka bersinar, tetapi mereka menemukan bahwa efeknya tidak terlalu bagus. Mereka lebih baik menyalakan api ilahi. Hanya saja, api ilahi yang terus menyala akan dengan cepat menghabiskannya. Mereka hanya melakukannya sesaat, namun mereka sudah merasa tidak enak badan. Bahkan Si Hao terkejut. Teknik berharga Kaisar Petir menunjukkan kekuatannya, jalinan kilat. Sulit untuk satu serangan untuk menghapus bayangan, membutuhkan beberapa serangan untuk melakukannya. Tidak heran dunia luar dikelilingi dengan mayat dewa. Hal-hal ini sulit untuk dibunuh, hampir tidak dapat dipadamkan. Ini adalah setan hantu. Mereka adalah kumpulan energi yin yang tak ada habisnya, mendapatkan kecerdasan setelah mendapatkan benda-benda suci. Luo Dao mengingat sesuatu yang dia lihat di buku tulang. Jelas bahwa hutan buah ilahi ini telah mengubah mereka, memadatkan energi yin. Setelah bertahun-tahun tanpa akhir, mereka menjadi setan hantu. Biasanya, hal-hal ini dibuat secara artifisial. Sangat jarang bagi mereka untuk terbentuk secara alami. Tidak baik. Lui berteriak sedih. Telapak tangannya hampir berkarat. Kabut hitam itu terlalu menakutkan, mampu memurnikan tubuh ilahi. Hong. Si Hao berjuang dalam pertempuran hebat dengan susah payah, namun dia hanya membunuh 6 atau 7 setan hantu ini. Hal-hal ini terlalu sulit untuk dibunuh. Jika berita tentang pertempuran semacam ini keluar, itu pasti akan membuat semua pihak terguncang. Hong. Setan hantu tingkat dewa sejati mengambil kepalan tangan pancaran petir. Cahaya gelap dan cahaya listrik meletus pada saat bersamaan, membuat kekosongan runtuh. Auhu. Raungan terdengar terus-menerus. Mata puluhan setan hantu di sekitarnya sedingin es.
Mereka bergegas bersama, dan hanya setan hantu tingkat dewa sejati saja yang berjumlah 8 atau 9. Situasi menjadi sangat berbahaya. Mati! Shi Hao meraung keras. Petir dilepaskan dalam puluhan ribu garis, melepaskan semua potensinya, meledakkan setan hantu ini. Seolah-olah lautan petir yang besar menenggelamkan tempat ini, berbenturan dengan energi Yin. Mari kita mundur. Terlalu sulit untuk berurusan dengan beberapa lusin setan hantu. Lu Yi ketakutan. Shi Hao tidak menjawab. Auranya terus melonjak, pancaran petir menjadi lebih gemilang. Selain itu, semua awan yang jauh berkumpul, melayang menuju tempat ini. Dia akan menggunakan metode rahasia terlarang, membimbing kilat antara langit dan bumi. Ho! Garis petir turun, meledakkan dewa sejati sampai mati. Weh! Tiba-tiba, suara sayap yang bergerak bisa terdengar. Di atas puluhan pohon itu, aura kehidupan yang kuat dilepaskan. Bintik-bintik kegelapan yang tak berujung naik, menutupi langit dan bumi. Beberapa dari mereka bergegas ke awan, beberapa di Shi Hao. Ada terlalu banyak serangga ini, kawanan besar itu secara tak terduga menyebarkan awan di langit. Kelompok lain mengepung kelompok Shi Hao. Mulut mereka mengeluarkan pekikan tajam, secara tak terduga mampu mengendalikan iblis hantu, menyebabkan mereka menyerang dengan panik. Ini, setan hantu dibangkitkan oleh serangga itu? Lan Yichen tercengang. Serangga ini persis seperti yang mereka lihat di sepanjang jalan. Tubuh mereka hitam pekat dengan sayap transparan. Mereka seukuran kuku, penampilan mereka ganas seperti iblis. Sayap mereka mengeluarkan suara mendengung. Serangga ini sangat kecil, namun sangat kuat, makhluk terlemah di alam pakar tertinggi. Ada beberapa di alam api ilahi juga. Mereka berubah menjadi garis demi garis cahaya gelap, menukik, menakutkan hingga ekstrim. Aku tahu benda apa ini. Bak ilahi hitam. Pohon-pohon dewa ini kemungkinan besar adalah pohon buah setengah ginseng. Luo Dao berpikir dengan hati-hati pada dirinya sendiri. Dia ingat samar-samar mengingat sebuah bagian dari buku tulang. Bak ilahi hitam sangat kecil, tetapi mereka cukup menantang surga, sangat kuat. Mereka suka hidup bersama dalam timbunan. Orang tidak boleh meremehkan bak ini karena ukurannya. Kelompok ini bisa menghasilkan dewa surgawi dan bahkan ahli yang lebih kuat dari itu. Jenis ras yang sangat kuat ini umumnya menjaga semua jenis obat-obatan ilahi dan hal-hal lain. Pohon buah setengah ginseng adalah obat setengah dewa, jadi itu adalah sesuatu yang wajar untuk dikelilingi oleh ras serangga ini. Ini adalah bagian penting dari evolusi mereka. Setiap 100 tahun, mereka akan memiliki kesempatan untuk berevolusi, karakteristik ras bawaan. Pada saat itu, mereka harus melahap buah setengah ginseng. Setengah buah ginseng dikabarkan terkait dengan obat umur panjang yang legendaris, pohon buah ginseng. Ho! Shi Hao meletus, energi darah meluap keluar, dengan panik menunjukkan kekuatan ilahi. 3 setan hantu tingkat dewa sejati dihancurkan satu demi satu. Pada saat ini, kumpulan serangga yang terkonsentrasi telah membantai mereka. Jeritan yang dikeluarkan mulut mereka sangat tajam, memerintahkan iblis hantu ini untuk menyerang. Adapun diri mereka sendiri, mereka juga menjadi gila, membunuh energi yang meluap ke langit. PU. Mereka baru saja melakukan kontak ketika Lui berteriak sedih. Lengannya tertusuk beberapa garis hitam, darah mengalir keluar. Kemarilah! Shi Hao berteriak, melindunginya di sisinya. Dia menahan serangan ini dengan kekuatan besar.
dan dandang. Tubuh Lan Yichen bergetar hebat. Beberapa ratus serangga menabrak tubuhnya, membuatnya terbang keluar. Jika bukan karena tubuhnya yang terbuat dari logam, dia pasti sudah tertembus. Meskipun serangga ini kecil, banyak dari mereka berada di alam api ilahi. Hanya sebagian kecil yang merupakan pakar tertinggi. Kekuatan mereka sangat luar biasa. Ketika begitu banyak dari mereka berkumpul dan menyerang satu orang, kekuatan semacam itu sudah cukup untuk membuat kulit kepala seseorang mati rasa. Ah, Luo Dao berteriak keras, rambutnya pecah, menyapu ke arah kehampaan. Meskipun dia membunuh beberapa serangga hitam, dia sendiri juga menderita serangan. Hal-hal semacam ini sulit untuk dipertahankan. Ada terlalu banyak dari mereka. Artefak magis surgawinya, sebuah pagoda, bahkan telah ditembus. Beberapa ratus serangga ini berkerumun, setengah dari mereka berada di alam api ilahi. Itu terlalu menakutkan. Luo Dao terluka. Darah mengalir terus-menerus. Separuh kecil tubuhnya telah ditembus oleh puluhan Black Divine Books. Kondisinya saat ini sangat mengerikan. Siapa yang mengira bahwa serangga ini akan begitu menakutkan? Mereka terlalu terkonsentrasi, berubah menjadi cahaya gelap dan menukik bersama. Bahkan talenta luar biasa yang paling kuat pun tidak dapat menghentikan serangan ini. Mereka akhirnya mengerti mengapa ada begitu banyak mayat membusuk di luar. Ini adalah hasil dari ribuan hingga puluhan ribu serangga dan hantu iblis yang bekerja bersama. Berapa banyak orang yang bisa bertahan melawan ini? Situasi Si Hao juga tidak terlalu bagus, karena semua hantu iblis menyerangnya. Ada beberapa bug di True Self Realm juga. Mereka menggerakkan sayap mereka, bergegas, bergabung dengan serangan itu. Sulit membayangkan bagaimana serangga kecil seperti itu bisa meletus dengan kekuatan tempur yang mengerikan. Bug terbesar tidak lebih besar dari ibu jari. Namun, itu adalah dewa sejati, menenun melalui kehampaan, mustahil untuk dikalahkan. Si Hao mengaktifkan teknik reinkarnasi, kilat, dan cahaya bencana surga dengan seluruh kekuatannya, menghujani serangan pada serangga ini. Namun, dia sendiri terjebak dalam situasi berbahaya juga. Pakaiannya compang-camping, dan banyak daerah berlumuran darah. Itu berbahaya sampai ekstrim. Kemarilah! Teriak Si Hao. Dia membuka satu-satunya jalan surgawinya, melindungi Luo Dao, Lan Yichen, dan Lu Yi yang berada dalam kondisi kritis. Bagian surgawi ini seperti piringan surgawi yang gemerlap karena mengelilingi orang-orang ini. Mereka semua terkejut. Di tempat ini, tidak ada teknik yang mencapai mereka, seolah-olah itu bisa menghentikan semua bahaya. Serangga-serangga itu dengan panik bergegas maju, tetapi mereka tidak bisa mendekat. Sampai-sampai setan hantu pun dihentikan. Ini terlalu gila. Suara Lu Yi bergetar. Ada serangga yang tak terhitung jumlahnya di luar, menabrak seperti hujan. Mereka membentuk hamparan hitam yang membuat orang lain ngeri. Ada terlalu banyak, siapa yang bisa menghentikan mereka semua? Lan Yichen merasa tidak nyaman. Itu karena bahkan bagian surgawi Si Hao mulai terdistorsi, di ambang kehilangan kemanjuran. Tekanan dunia luar terlalu besar. Si Hao batuk seteguk darah, wajahnya agak pucat. Situasi sekarang mencapai bahaya kritis. Pergi. Si Hao melepaskan teriakan ringan. Dia menghasilkan tungku pil, membuka tutupnya. Segera, sungai surgawi mengalir keluar dan pancaran kilat melonjak, membawa serta aura Dao abadi. Ada kekuatan kutukan yang menakutkan juga. Ini sangat efektif.
Terlepas dari apakah itu serangga atau setan hantu, mereka berdua dipaksa mundur. Ini adalah air yang diperoleh dari aliran terlarang Pulau Vian. Itu memiliki petir yang tak ada habisnya, dan semakin kuat makhluk yang melakukan kontak dengannya, semakin besar kekuatan kutukan yang menginfeksi mereka. Terlalu menakutkan. Ada begitu banyak serangga. Tidak mungkin kekuatan manusia bisa melawan mereka. Tidak heran semua orang itu mati. Elan Yichen menggigil dalam hati. Pu. Lui batuk seteguk darah. Dia membuka mulutnya, meludahkan dua serangga. Dia dengan panik menyerang untuk membunuh mereka. Itu adalah bak ilahi hitam yang baru saja memasuki tubuhnya. Mereka berdua baru saja pergi. Luo Dao bahkan lebih parah. Tubuhnya bersinar, melepaskan sebagian kecil segel tubuhnya. Darah Divine memercik keluar, dan lebih dari 10 dari mereka dipaksa keluar. Partai mereka dengan cepat mengambil tindakan untuk membunuh mereka. Alasan utamanya adalah karena Luo Dao dapat dianggap sebagai kekuatan utama dalam pertempuran itu, kedua setelah Si Hao. Dia telah menderita terlalu banyak serangan. The Dark Divine Books menembus tubuhnya dan tetap berada di dalam. Jika bukan karena dia segera menyegel tubuhnya, dia pasti akan mati dengan menyedihkan. Kaca. Kelompok serangga ini sangat ganas. Setelah meringkuk sesaat, mereka melepaskan serangan ganas, membanting ke petir dan bahkan bertabrakan dengan tungku pil itu. Mayat serangga terus-menerus jatuh, tetapi mereka tidak mati. Serangga ini menjadi gila. Mereka tidak akan menyerah sampai mereka membunuh kita. Serangga ini sangat jahat, memahami cara membangkitkan setan hantu. Mayat-mayat di luar itu semuanya adalah makanan yang bagus untuk hantu iblis. Kami juga diperlakukan sebagai makanan oleh mereka. Mereka berbicara satu sama lain, merasa bahwa situasinya parah. Mereka harus segera mundur. Jika saya tidak membawa beberapa buah setengah ginseng, saya akan mengecewakan diri sendiri, kata Si Hao. Dia bahkan menggunakan kartu truf terbesarnya, tungku pil, jadi jika dia tidak memetik buah dewa, maka itu akan membuatnya merasa terlalu cemberut. Selain itu, tubuhnya dipenuhi luka. Serangga True Self Realm dengan keras kepala disingkirkan dari punggungnya, darah menutupi area itu. Jika bukan karena dagingnya cukup kuat, dia pasti akan terbunuh. Hong. Si Hao berjalan keluar. Seluruh hutan pohon dewa bergoyang. Dengan tungku pil di atasnya, dia membawa orang-orang itu bersamanya keluar. Dia mendukung jalan surgawi juga, menggunakan perlindungan ganda, dan kemudian mulai memetik buah dewa. Buah setengah ginseng kecil itu berbentuk kristal dan cemerlang. Cahaya warna-warni ilahi berputar-putar, aromanya begitu kental sehingga membuat orang mabuk. Si Hao dengan panik mengambil tindakan, membersihkan 8 pohon kuno dalam waktu sesingkat mungkin. Meskipun setiap pohon hanya memiliki jumlah buah yang terbatas, dia tetap memetik lebih dari 20 buah. Mereka melepaskan aroma yang kaya dari dalam keranjang obat, cahaya mereka menyebar ke udara. Ada beberapa bag yang jelas-jelas dikutuk, juga yang hangus oleh petir. Mereka akan mati, jadi mereka dengan panik bergegas untuk menabrak satu-satunya jalan surgawi Si Hao. Jika hanya 1 atau 2, maka itu saja, tapi ada kawanan besar. Ada terlalu banyak serangga ilahi. Kita harus memahami bahwa banyak dari mereka berada di alam api ilahi, dan beberapa bahkan di alam diri sejati. Ketika begitu banyak, ahli menyerang bersama, menyerang perlindungan jalur surgawinya bersama-sama, akan sulit bagi siapapun untuk bertahan. Si Hao mengeluarkan seteguk darah dari mulutnya, tetapi dia tidak berhenti,
terus memetik buah. Cepat pergi. Anda seperti serangga, menjadi gila. Jika kita menunggu lebih lama lagi, serangga ini bahkan tidak akan meninggalkan tulang kita. Lui berteriak ketakutan. Luo Dao dan Lan Yichen mengangguk, wajah mereka sangat pucat. Situasinya terlalu berbahaya. Jika mereka terus seperti ini, mereka mungkin kehilangan nyawa mereka kapan saja. Si Hao naik ke udara, melompat ke puncak pohon untuk memetik buah. Dia terguncang sesaat, kulit kepalanya mati rasa. Di puncak pohon, sebenarnya ada serangga sepanjang 1 kaki, serta hantu setan. Mereka tidak bergerak, seolah-olah mereka sedang berhibernasi. Meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak, jenis aura seperti itu membuat bulu kuduk berdiri. Cepat! Ayo pergi dari sini. Apakah itu serangga alam dewa surgawi dan setan hantu? Bahkan ada yang tingkat master sekte. Aku tahu itu. Setelah akumulasi waktu yang tak ada habisnya, bagaimana mungkin tidak ada ahli yang mengguncang dunia? Tidak mungkin kita bisa keluar hidup-hidup. Lan Yichen, Luo Dao, dan ekspresi Lui menjadi sangat pucat. Bahkan Si Hao tertegun. Ini terlalu menakutkan. Namun, bertentangan dengan harapan, serangga dan setan hantu ini tidak mengambil tindakan, terus tidak aktif. Selain itu, serangga dan setan hantu di bawah tidak berani mendekat, semuanya berputar-putar dengan cemas. Ketika Si Hao melihat ini, dia mulai memetik lebih banyak buah. Dalam sekejap mata, keranjang obat dipenuhi dengan lebih banyak buah, pancarannya mencengangkan. Akhirnya, beberapa serangga tidak tahan lagi. Mereka bergegas ke puncak pohon. Mereka bergandengan tangan, mengangkat serangga hitam ilahi setinggi 2 kaki dan melemparkannya ke arah Si Hao dan yang lainnya. Mereka hampir tidak lebih dari 1 kaki, tetapi setelah dihidupkan kembali, kedua Black Divine Bug itu mengeluarkan raungan yang mengguncang langit dan bumi. Mereka pasti berada di alam dewa surgawi. Mereka akan membunuh semua makhluk di sini. Serangga hitam ilahi yang mengangkat dewa surgawi semuanya hancur dengan suara pilih pala, jatuh dari langit. Rambut halus Si Hao berdiri tegak. Dia dengan cepat bergegas ke tanah, dan kemudian dia berlari dengan panik untuk hidupnya. Itu cukup aneh. Setelah kedua bug itu dihidupkan kembali, mereka benar-benar menyerang tanpa pandang bulu, seolah-olah pikiran mereka sedang kacau. Cukup banyak Black Divine Bugs dan Ghost Demon yang terbunuh. Mereka tidak secara khusus menargetkan kelompok Si Hao. Saya mengerti. Bug ini bukan makhluk primordial immortal ancient dan dianggap sebagai orang luar juga. Mereka telah tinggal di sini seperti keturunan para jenius yang tinggal di era sebelumnya. Begitu mereka mencapai tahap tertentu, jika mereka tidak mati, mereka semua menjadi gila, kata Lu Dao. Benar, beberapa serangga dan hantu iblis di puncak pohon itu adalah mayat, dan beberapa masih hidup, tetapi sudah gila. Mereka sedang tidur di sana. Si Hao mengangguk. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.